Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindrin Sri Wahyuni dari kelas akuntansi 3D. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Kinerja Keuangan dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Poin-poin yang akan dibahas yaitu yang pertama tujuan penelitian, yang kedua permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yang ketiga teori-teori yang digunakan, yang keempat hipotesis, yang kelima populasi dan sampel, yang keenam hasil hipotesis penelitian, dan yang terakhir kesimpulan. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR, Islamic Social Reporting, untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran Dewan Komisaris, independensi Dewan Komisaris, komite audit, profitabilitas, dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan ISR. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang tingkat pengungkapan ISR pada perusahaan-perusahaan syariah, dan juga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi penelitian yang akan datang, serta memberi kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi syariah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Corporate Social Responsibility merupakan isu yang semakin umum dalam dunia bisnis di Indonesia seiring dengan banyaknya CSR diimplementasikan oleh dunia bisnis. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintahan mengenai pengungkapan praktik CSR dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang menegaskan bahwa laporan keuangan harus melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pelaporan CSR dalam perspektif dikenal dengan istilah Islamic Social Reporting (ISR). Pedoman pengungkapan ISR mengacu pada Islamic Social Reporting Index. Indeks ISR merupakan tolak ukur pengungkapan tanggung jawab sosial entitas Islam yang berdasarkan pada standar-standar pengungkapan CSR yang telah ditetapkan oleh AOFI, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, dan kemudian dikembangkan oleh beberapa peneliti mengenai item-item CSR apa saja yang seharusnya diungkapkan oleh entitas Islam. Akademi Muslim dalam 2 dekade ini mulai mengembangkan konsep laporan syariah atau Islamic Social Reporting (ISR) untuk mendorong pertanggungjawaban perusahaan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Saat ini pelaporan ISR masih bersifat sukarela karena belum ada standar baku dari pemerintah. Munculnya konsep ISR disebabkan karena adanya keterbatasan dalam pelaporan tanggung jawab sosial konvensional, sehingga muncul kerangka konseptual ISR yang sesuai dengan konsep syariah. Konsep ISR tidak hanya membantu dalam proses pengambilan keputusan bagi para muslim, tetapi juga membantu perusahaan dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala dan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gustani 2015. Teori-teori. Yang pertama, teori legitimasi. Menurut Zubek dan Mashhad, mengasumsikan mengenai teori legitimasi bahwa keberadaan perusahaan bisnis untuk mempertimbangkan hak-hak masyarakat luas, tidak hanya orang-orang yang ada di dalam perusahaan saja. Yang kedua, syariah enterprise theory merupakan teori yang menyatakan bahwa Allah sebagai pusat dari segala sesuatu. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Yang pertama, ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Yang kedua, independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Yang ketiga, komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR.
Yang terakhir, kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan syariah yang termasuk dalam daftar efek syariah dan mengikuti Frover tahun 2011 sampai 2015. Penentuan sampel dengan metode Purposive sampling yaitu dengan kriteria perusahaan yang secara berturut-turut masuk dalam DES pada tahun 2011 sampai 2015. Mengikuti Proper pada tahun 2011 sampai 2015, mempublikasikan annual report tahun 2011 sampai 2015 dan memiliki data-data lengkap terkait variabel yang digunakan pada penelitian ini. Sampel yang memenuhi kriteria untuk penelitian ini sebanyak 31 perusahaan syariah dikalikan 5 tahun 2011 sampai 2015. Maka total sampel yang diteliti yaitu sebanyak 155. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, uji T dan uji F. Selanjutnya, hasil hipotesis penelitian. Hasil dari pengujian hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran Dewan Komisaris H1, profitabilitas H4, dan kinerja lingkungan H5 berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR perusahaan yang termasuk dalam DES. Artinya bahwa untuk hipotesis H1, H4, dan H5 diterima, sedangkan variabel independensi Dewan Komisaris H2 dan Komite Audit H3 tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR perusahaan yang termasuk dalam DES. Artinya bahwa untuk hipotesis H2 dan H3 ditolak. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel ukuran Dewan Komisaris, profitabilitas dan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR perusahaan yang termasuk dalam DES. Sedangkan variabel independensi Dewan Komisaris dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR perusahaan yang termasuk dalam DES. Secara parsial, ukuran komisaris independen, ukuran komite audit, dan kepentingan publik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. Frekuensi rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.